صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam ruang virtual dalam kajian sirah Nabi yang diadakan oleh At-Tafkir Channel. Kita akan kupas kali ini terkait bagaimana keseharian Nabi di dalam dakwah beliau dan juga dalam keseharian beliau. Kedua, selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah hari ini kita dapat merasakan indahnya Islam, dapat merasakan nikmatnya Islam, sehingga kita dapat menjalani kehidupan secara kafah hingga yaumil akhir. Baik pemirsa At-Tafkir Channel, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe channel kita At-Tafkir Channel, sehingga kami tetap akan bisa istiqomah dalam memberikan kajian-kajian terkait dengan keumatan sehingga umat dapat tercerahkan. Kali ini dalam kajian sirah kita akan mengangkat tema yaitu metode perubahan Islam dan dari sirah Nabawiyah. Kita sudah terhubung kali ini dengan narasumber yaitu Ustadz Andre. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Mas Ragil gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas ini Ustadz terkait dengan tema sirah Nabawiyah. Mungkin tema yang kali ini kita akan bahas lebih detail terhadap dakwah dan juga metode Nabi di dalam perubahan Islam yang Nabi bawa untuk umat Islam ini Ustadz. Terkait dengan kita membahas itu, maka nanti Ustadz akan
bagaimana sih sirah nabawiyah ini terkait dengan keseharian Nabi, dakwah Nabi, mungkin bisa dijelaskan ini Ustaz kepada kami ini Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pendengar Atafir Channel dimanapun berada, semoga semua dalam lindungan Allah. Dan malam hari ini kita membahas hal yang seharusnya menarik bagi kita, karena terus terang sebenarnya kita seperti kehilangan sosok teladan hari ini. Kalau anak-anak kita bisa dengan latah menirukan seperti apa gaya selebrasi Cristiano Ronaldo kalau mencetak gol, atau selebrasi pemain bola yang lain, atau misalnya kalau generasi muda Islam sekarang begitu hafal hal-hal detail tentang aktor ataupun aktris Korea, ya ini drama Korea ya. Nah, bagaimana halnya dengan Rasulullah yang menjadi tauladan utama kita? Harusnya kita malu kalau misalnya kita tahu idola di luar Rasul itu apa hobinya, warna kesukaannya, makanan yang dia nggak senang, kapan lahirnya dan lain sebagainya. Tapi kita kok masih tergopoh-gopoh untuk bisa menjelaskan pribadi Rasul. Nah, bagaimana mungkin kita bisa meneladani beliau secara komprehensif atau holistik bila mana pengetahuan kita tentang Rasulullah itu juga sangat terbatas. Jadi permasalahan kita hari ini di negeri ini dan juga mungkin di negeri-negeri muslim yang lain adalah kita tidak atau jarang sekali bisa memperoleh pemahaman tentang Rasul itu secara utuh, sehingga ibarat puzzle ini potong-potongannya itu belum utuh, masih meraba-raba pola dan motif yang ada di balik itu. Ini yang keseringan terjadi. Ya, anak-anak kita kan kalau ditanya kadang masih terbalik-balik antara Abu Thalib dengan Abdul Muthalib. Ini pamannya mana, kakeknya mana, dan hal-hal lain yang serupa dengan itu. Jadi mudah-mudahan ini suatu himbauan juga ya, agar bisa mempelajari Rasulullah, dan itu muncul dari kecintaan. Kalau kita cinta pada Rasul, ingin tahu jalan hidup Rasul, menjadikannya idola, ayo kita pelajari sirah nabawiyah. Secara sederhana bisa dikatakan wahyu itu kan ada yang turun secara tekstual berupa Al-Quran, itu langsung dari langit secara tekstualnya seperti apa, dan ada yang itu melalui hadis, perkataan Nabi, tindakan Nabi, persetujuan atau diamnya Nabi, itu wahyu. Nah, implementasi dari wahyu itu kan sederhananya ada di sirah nabawiyah. Disitulah Rasulullah tergambar dalam rangkaian hari-hari yang beliau lalui. Ada fase-fase di mana beliau belum menjadi nabi, ada fase-fase di mana beliau setelah nabi. Nah, hari ini kita tentu berbahagia dengan adanya semangat untuk menggali sisi-sisi kehidupan Rasulullah. Kita perlu apresiasi cukup banyak yang mengkaji sirah Nabi dari tinjauan misalnya parenting Islami, sirah Nabi dari tinjauan keluarga sakinah, sirah Nabi mungkin dari tinjauan bisnis. Nah, cuman ada satu hal ini yang juga menjadi PR mungkin ya, yang agak dihindari itu adalah membahas sirah dari tinjauan politik. Entah, saya juga tidak tahu, kok sepertinya agak bagaimana gitu kalau bicara sirah dari tinjauan politik. Harusnya kita tidak sungkan untuk bicara sirah dari tinjauan politik, karena itu juga akan memberikan banyak ilmu, manfaat, sekaligus keteladanan bagi kita, sekaligus mungkin solusi ya dari problematika yang kita hadapi hari ini. Nah, berbicara tentang Rasulullah SAW, sungguh beliau adalah sosok yang sempurna, sosok yang sangat ideal, berhimpun sekalian keteladanan pada diri Rasulullah. Kalau kita berbicara tentang ayah yang ideal, ya lihatlah Rasulullah. Kalau kita berbicara tentang suami ideal, ayo perhatikan Rasulullah. Bapak ideal,
itu dapat diri Rasulullah. Nah, tidak hanya urusan rumah tangga. Kalau ingin tahu pemuda ideal, itulah Muhammad muda. Kalau ingin tahu lebih jauh pemimpin ideal, itu yang ada pada diri Rasulullah. Dan ini Allah tidak berikan kepada rasul-rasul yang lain. Kita tahu bersama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, hamba-hamba yang soleh, kemudian istrinya ingkar. Kita juga tidak jumpai ini mungkin dari beberapa contoh teladan yang lain, tapi pada diri Rasulullah keteladanan itu berhimpun semua. Nah, maka ini mudah-mudahan bisa jadi pemantik untuk mengkaji Rasulullah dari berbagai tinjauan, termasuk konsentrasi kita hari ini adalah dari tinjauan politik, kaitannya metode perubahan Islam dari Sirah Nabawiyah. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, biasanya kalau berbicara sirah orang akan mengawali dari nasab terlebih dahulu. Nasab jelas ini sangat penting karena mencerminkan siapa sosok dari Rasulullah ini. Nah, para ahli sirah itu sepakat tentang nasab Nabi sampai kepada kakek beliau yang ke-21, Adnan. Ini semua ahli tarikh, ahli sirah itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dari nasab Nabi sampai ke kakek yang 21, Adnan. Secara ringkas kalau kita ingin urut itu berarti dari Rasulullah ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini yang dinisbatkan nama Quraisy kepadanya. Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini 21 kurang lebih. Jadi saya dalam banyak kesempatan selalu memberikan saran kepada yang hadir, ayo dihafalkan. Toh kalau cuma 21 sehari 7 saja, itu 3 hari sudah beres ini ya, dan sangat bermanfaat seumur hidup. Nah gitu. Nah, nasab Nabi dari Adnan kepada Ibrahim itu para ahli tarikh, ahli sirah ini berbeda pendapat. Ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian. Tapi yang jelas Adnan adalah putra dari Ismail, dan Ismail adalah putra dari Ibrahim alaihissalam. Saya ingin masuk begini, bahwa ternyata nasab yang mulia seperti ini tidak serta-merta bisa mengantarkan penerimaan dakwah yang juga mulus. Karena realitanya kita tahu ya, Rasulullah ini ketika berusia 35 tahun, Makkah itu banjir, Ka'bah tersapu oleh banjir bandang, sebagian sisinya runtuh, lalu orang-orang Quraisy ingin membangunnya kembali. Ya sempat ada ragu-ragu juga ya. Mereka masih teringat memori ketika Abraha hendak menghancurkan Ka'bah dan dilumat oleh burung ababil sehingga tidak ada sisa sama sekali. Mereka masih terngiang dengan memori seperti itu. Nah sekarang gimana? Jadi sempat agak ragu ketika itu, tapi akhirnya mereka bilang ya Rob, ya Allah, ini dalam rangka bukan untuk meruntuhkannya, tapi untuk membangunnya kembali. Maka Mughirah bin Syu'bah itu yang mengawali itu meruntuhkan, dan orang masih ragu-ragu. Keesokan hari kan dia nggak apa-apa. Nah, baru bergotong royong mendirikan kembali bangunan Ka'bah itu. Nah, persoalannya adalah ketika bangunan sudah berdiri, mereka berselisih tentang siapa yang berhak memperoleh kehormatan, mengembalikan Hajar Aswad kepada posisi semula. Dia sudah bersetegang itu, sudah nyaris menghunus pedang. Karena bagi orang Quraisy dalam konteks zaman seperti itu, kehormatan itu adalah hal yang sangat utama. Nah, sampai akhirnya mereka berkata, ya kita serahkan saja kepada orang pertama yang akan lewat dari pintu ini di esok hari. Nah, ternyata yang lewat adalah, yang pertama kali muncul adalah Muhammad. Hazal amin rodi nabi. Ini orang yang terpercaya dan kami ridho atasnya. Maka disampaikan persoalan kepada Muhammad, dan Rasulullah memberikan solusi yang sangat-sangat jitu dengan membentangkan sorban beliau.
menempatkan kembali Hajar Aswad di atas sorban, dan masing-masing perwakilan dan kabilah-kabilah yang ada itu mengangkat sorban, dan oleh Rasul diletakkan di posisi semula. Nah, maka secara politis bisa dikatakan di usia 35 tahun Rasulullah itu pamor, prestis beliau itu sangat menanjak tinggi di Quraisy. Sebelum ini beliau juga sudah dikenal sebagai seorang yang sangat baik, seorang yang sangat penyantun, seorang dari nasab yang juga mulia. Para tetua Quraisy itu masih ingat bagaimana dahulu ketika ada salah satu kursi yang itu hanya khusus untuk Abdul Muthalib saja. Nah, pasca kejadian perang Gajah itu, Abdul Muthalib sangat menanjak pengaruhnya di Quraisy sehingga nyaris tidak tergantikan. Nah, ada satu kursi yang tidak boleh ditempati oleh siapapun, bahkan oleh anak-anaknya Abdul Muthalib pun tidak ada yang berani karena sungkan kepada bapaknya untuk duduk di sana, apalagi orang-orang lain. Nah, suatu hari Rasulullah duduk di situ. Ini Muhammad muda duduk di situ, oleh pamannya ingin dipindahkan. Tapi apa jawaban oleh Abdul Muthalib? Ini juga pelajaran mungkin ya bagi kakek-kakek yang lain, bagaimana kita mendidik cucu nantinya. Insya Allah belajar dari Abdul Muthalib. Ya biarkan anakku satu ini, biarkan, karena dia nanti akan menjadi pemimpin yang besar. Nah, orang-orang Quraisy, para tetuanya masih ingat tentang itu. Abdul Muthalib mengusap-ngusap punggung Rasulullah ketika berada di sana. Nah, posisi demikian justru membawa Rasulullah kepada situasi di mana beliau gelisah. Kegelisahan itu berpulang melihat realitas masyarakat Quraisy itu yang memang rusak. Jadi kejahilian itu merebak di mana-mana. Praktik-praktik amoral, ya perzinahan, kecurangan dalam jual beli, pembunuhan anak-anak perempuan, dan hal-hal lain yang itu masif dijumpai di masyarakat Quraisy. Itu yang mengantarkan Rasulullah akhirnya bertahan di Gua Hira. Nah, pada usia 38, 39 diulangi lagi, kali ketiga di usia 40 turunlah wahyu. Jadi dengan begini, mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa dakwah Nabi ini kok bisa ditolak juga ya. Kalau yang bicara itu dari nasab yang tidak jelas, ya siapa sih dia? Mungkin bisa orang berkata demikian. Atau yang bicara ini orang yang dikenal suka berbohong. Mungkin orang akan sanksi akan yang dia sampaikan. Tapi ini alamin, orang yang dipercaya. Nah, setelah menikah, Khadijah mempercayakan perdagangannya kepada Rasul untuk diurus, dan dengan begitu juga secara harkat ekonomi beliau itu menanjak. Jadi ini orang juga berada di kala itu. Jadi prasyarat yang dibutuhkan, nasab mulia, secara strata sosial tinggi, orangnya jujur, itu dimiliki oleh Rasulullah. Tapi ternyata ketika berdakwah, setelah wahyu turun, beliau berusia 40 tahun, kok dakwahnya ditolak. Nah, ini ada apa? Apakah beliau tidak paham situasi kondisi? Apakah beliau kurang dari kemampuan retorika? Atau ada hal lain di balik itu? Nah, ternyata kan bukan masalah cara dan masalah media, tapi lebih jauh adalah muatan atau konten dari dakwah itu sendiri yang membuat orang-orang Quraisy menjadi gusar dan tidak terima. Karena tauhid yang dibawa oleh Rasulullah itu bertabrakan dengan kesyirikan yang berlangsung di masyarakat Quraisy ketika itu. Jadi kita harus mulai dari sana, bahwa Rasulullah SAW dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, 40 tahun itu bisa dikatakan adalah usia persiapan. Rasul mempersiapkan calon nabinya, menempa beliau untuk tidak tergantung kepada makhluk sama sekali. Kita bisa bayangkan ketika dalam kandungan sudah menjadi yatim, usia 6 tahun itu sudah menjadi piatu, kemudian beralih pengasuhan kepada kakek, tengah sayang sama kakek, usia 8 tahun kakek juga meninggal, dan Abdul Muthalib itu mempercayakan
pengasuhan Muhammad kepada pamannya Abu Thalib, bukan anaknya yang paling kaya, bukan, tapi anak yang dipandang pemuka di antara Bani Hashim, di antara kaumnya, dan dipercayai nanti di bawah naungan perlindungannya perkembangan Muhammad akan bisa lebih baik. Nah, kita tahu Rasulullah bagaimana beliau mengembala kambing, dan tidak ada nabi kecuali di masanya dulu pernah mengembala kambing. Jadi dari riayatul ghanam ya menuju riayatul ummah gitu. Ngurus kambing dulu, ngurus domba, baru kemudian mengurus umat. Ada perbedaan karakteristik memang kalau misalnya mengembala kambing dengan mengembala kuda atau mengembala unta, itu ada memang perbedaannya. Umur 12 tahun ada kejadian di mana beliau sempat berdagang ke Syam, diajak oleh pamannya walaupun tidak sampai. Di situ bertemu dengan Wanita Nasturo. Kemudian di usia 15 tahun kurang lebih itu ada peperangan di masyarakat Quraisy 5 tahun kurang lebih, dan ada perdamaian ketika beliau berusia 20 tahun. Nah, masuk ke usia 25 akhirnya Rasulullah kan menikah. Jadi ini perlu kejelian memang untuk melihat sirah. Sebagian di antara sahabat kita kan terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa Rasul ini orang kaya. Nah, ya buktinya kan maharnya saja 20 ekor unta. Jadi kondisi Rasul itu kan ketika itu beliau bisa dikatakan adalah pegawai atau pekerja dari pedagang ya, yang dipekerjakan oleh Khadijah. Adapun mahar yang 20 ekor unta itu adalah ya patungan, bisa dibilang demikian, dari paman-paman beliau dan juga dari beliau sendiri sebagian. Itu yang diberikan kepada Khadijah pada saat banyak sekali di antara para pemuka-pemuka Quraisy itu yang hendak mempersunting Khadijah. Karena kita bisa pahami juga Khadijah sudah pernah menikah 2 kali sebelumnya. Yang pertama itu cerai mati, ada anak 2 orang, kemudian yang kedua itu cerai hidup, dan sudah 5 tahun kurang lebih tidak lagi bersuami. Cuman kita bisa maklumi ya, dengan usia 40 tahun, ekonomi berkecukupan, pasti secara perawatan tubuh itu juga bisa terjaga. Dan di usia 40 itulah menikah dengan Rasulullah. Nah, Rasul menunggu waktu 3 tahun dari usia 25 baru punya anak pertama kan usia 28 tahun. Jadi dari Khadijah beliau memperoleh 6 orang anak, total ada 7 orang anak Rasulullah, 6 dari Khadijah, 25 nikah, 28 baru ada anak pertama. Itulah Qasim. Makanya kan beliau digelari sebagai Abul Qasim. Nah, usia 30 beliau kemudian punya anak lagi, perempuan ini, Zainab. Zainab di kemudian hari menikah dengan Abul As bin Rabi. Ini masih putra dari saudarinya Khadijah, jadi putra dari bibi, bisa tidak begitu. Nah, kemudian usia 33 Rasul punya anak lagi perempuan, Ruqayyah. Kemudian disusul usia 34 itu Ummu Kulsum, umur 35 itu ada Fatimah, dan yang terakhir Abdullah. Ini juga Qasim Abdullah meninggal di usia kecil ya. Yang juga menarik adalah di antara 4 orang putri Nabi itu ya, usianya tidak ada yang lebih dari 30 tahun. Jadi seperti misalnya Zainab dan juga Fatimah itu umur 29 tahun, Ruqayyah dan lain itu usia 28 tahun sudah meninggal. Dan Nabi punya 9 orang cucu kalau begitu kan, dari siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini menikah dengan putranya Abu Jahal. Nah, memang sudah ada kekhawatiran juga mulanya. Khadijah agak was-was ini dengan istrinya Abu Jahal, Ummu Jamil. Karena perilaku Ummu Jamil itu memang gitu, mulut nggak bisa terkontrol. Maaf, seralat ya, Abu Lahab, seralat ya, maaf.
istrinya Abu Lahab ini, Ummu Jamil, karena itu omongannya suka menyakiti perasaan orang. Surat juga ikut campur, anaknya sih anak baik-baik, tapi bagaimana dengan nanti kalau ibunya ikut campur, dan kekhawatiran itu ternyata memang terjadi. Dan setelah dinikahkan dengan Utbah dan Utaibah, dua orang putra Abu Lahab itu, ketika Rasul menerima wahyu ada surat Al-Lahab, itu kan diceraikan secara tidak baik-baik kan, dengan cara-cara jahiliyah lah seperti itu, dalam rangka menyakiti hati Rasul. Nah, baru di kemudian hari menikah dengan Utsman bin Affan. Nah, dengan Utsman, Ruqayyah itu punya anak Abdullah ya, walaupun juga wafat di usia kanak-kanak. Sepeninggal Ruqayyah pasca perang Badar itu dinikahkan kembali dengan Ummu Kulsum, sehingga Utsman bin Affan kan bergelar Zu Nurain, yang memiliki dua cahaya. Adapun Fatimah dan Ali ini punya anak kurang lebih 6 orang, ini cucu-cucu Rasulullah. Ada Hasan, ada Husain, Muhsin, dan 3 orang nama saudari-saudarinya Fatimah, Zainab, Ummi Kulsum, dan juga Ruqayyah. Ini sepintas tentang keluarga Nabi, keluarga ideal, keluarga teladan yang kita bisa menimba banyak keutamaan dari perjalanannya. Cuman tadi saya katakan kita jangan berhenti sampai di sana, karena titik tekan kita justru sekarang adalah mengenai sisi politis dan kaitannya dengan metodologi perubahan Islam dari Sirah Nabawiyah. Oke, silakan lagi. Sudah dijelaskan secara panjang lebar ya. Mungkin titik pembahasan kita kalau kita mengatakan bahwa Rasulullah dipersiapkan hingga umur 40 tahun itu dalam pribadi yang memang sangat sempurna gitu kan di kaum Quraisy. Hingga pada saat itu memang ketika wahyu turun ada tanda tanya besar, kenapa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ditolak itu kan besar-besaran oleh kaum Quraisy. Apakah karena memang dalam hal penyampaian atau memang dalam hal isinya, kontennya, kalau misalkan dari Ustaz Andre tadi katakan, maka ini juga terjadi. Sekarang mengatakan bahwa kalau dakwah gitu kan yang sekiranya itu menyinggung hal-hal sensitif, misalkan di daerah budaya ataupun kalau misalkan ada suatu hal baru kemarin ketika sesajen itu ditendang oleh beberapa orang ya, dakwah ini apakah memang dulu itu juga diberikan contoh oleh Nabi? Dakwah yang seperti apa ini yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin ketika kita mengatakan bahwa ada kesirikan-kesirikan yang masih terjadi seperti zaman jahiliyah. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Andre, bagaimana ya tahapan-tahapan dakwah Rasulullah mulai daripada umur 40 hingga sampai kepada perubahan yang misalkan dikatakan masyarakat ini menjadikan Islam menjadi sebuah pedoman hidup yang besar di Mekah dan di Madinah pada saat itu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, tahapan dakwah ya. Jadi kalau berbicara tahapan dakwah, kalau secara umum kita bisa pahami ada karakter yang berbeda antara fase Makkah yang 13 tahun itu dengan fase Madinah yang 10 tahun. Namun kalau lebih jeli lagi dalam memahami sirah, itu bisa kita bedakan menjadi 3 sebenarnya marhalah atau tahapan dakwah itu. Yang pertama adalah fase atau marhalah atau tahapan taskif. Nah, pembinaan. Jadi titik awal dakwah itu kan dengan turunnya Al-Quran, surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai seterusnya. Nah, setelah itu kan Rasulullah setelah turun ada masa fatrah sebentar ya, turun lagi wahyu, ya Muzammil, Anzir dan lain-lain. Akhirnya beliau mulai berdakwah. Nah, dakwah di tahapan awal ini memang sifatnya sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW itu berdakwah secara terbuka, dalam arti ya beliau bicara, mengundang para kerabatnya, mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Ada 6 ya yang bisa dikatakan mengawali dakwah di Makkah. Satu tentu istri beliau. Kita kan kalau dapat kabar gembira, siapa yang akan kita beritahu terlebih dahulu? Ya tentu orang-orang yang kita dekat, orang-orang yang kita percayai. Nah, istri beliau Khadijah, kemudian ada
anak-anak beliau ini kalau dihimpun aja, putra-putri Rasulullah. Kemudian yang ketiga itu adalah Ali bin Abi Thalib, itu gak tinggal di rumah itu. Kemudian ada Zaid bin Harithah, itu anak angkat dari Rasulullah. Nah, kemudian yang kelima adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itulah orang-orang yang awal-awal memeluk Islam. Nah, melalui tangan Abu Bakar itu sahabat-sahabat yang lain seperti Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Utsman itu masuk Islam. Di fase ini Rasulnya berdakwah secara terbuka. Tapi untuk rekrutmen itu Rasul memilih dengan cara lebih sembunyi-sembunyi. Jadi dilakukan persuasi-persuasi, diajak. Nah, setelah misalnya orang bersedia masuk Islam bagaimana? Ya, mereka dikumpulkan di Darul Arqam. Jadi Darul Arqam adalah tempat atau markas dakwah. Dan itu masih bersifat rahasia, tidak diketahui kapan pertemuannya, siapa saja yang sudah masuk Islam, itu rahasia. Ketika turun wahyu dibacakan, ketika ada perintah dilaksanakan. Begitu terus kurang lebih berlangsung sekitar 3 tahunan di Darul Arqam. Dan kita jangan lupa, jangan bayangkan Arqam bin Abi Arqam itu orang yang sudah dewasa, seorang tokoh berpengaruh. Bukan. Ini yang dipimpin oleh Rasul kebanyakan adalah anak-anak muda. Anak-anak muda. Arqam bin Abi Arqam kurang lebih ya 12-13 tahun. Tadi Ali bin Abi Thalib 8 tahun. Tolha 8 tahun. Zubair 11 tahun. Nah, Utsman bin Affan 20 tahun. Walaupun ada perbedaan pendapat ya. Umar 26 tahun. Abu Bakar 37. Yang lainnya rata-rata ya seumuran itu. Masih belia atau 20-an. Nah, ini yang dikader Rasulullah. Jadi fase taskif itu adalah fase di mana pembinaan berlangsung secara intens. Akidahnya dikuatkan. Kepercayaan kepada tauhid itu dikuatkan, itu yang berlangsung. Nah, sampai akhirnya turunlah perintah di dalam surat Al-Hijr 94 itu, fasda' bima tu'maru wa arif bil musyrikin. Ini sudah masuk kepada fase secara terbuka, masuk ke dalam fase yang kita kenal dengan istilahnya tafa'ul ma'al ummah, berinteraksi dengan masyarakat. Jadi pada permulaan tafa'ul itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin yang lain? Nah, antara lain ya masyiroh. Jadi masyiroh itu ada contohnya. Bagaimana satu barisan dipimpin oleh Umar, satu barisan dipimpin oleh Hamzah, mereka melakukan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ketemu di Ka'bah itu. Ada disitulah Rasul berkhutbah. Karena dakwah sudah masuk fase secara terang-terangan, berinteraksi dengan masyarakat, konsekuensi logis dari itu adalah ada reaksi. Kita paham ini, ada reaksi yang terjadi. Reaksi ini kalau ingin disederhanakan setidaknya ada 3. Yang pertama adalah penyiksaan secara fisik. Penyiksaan secara fisik ini dialami oleh sahabat, terutama sahabat-sahabat yang memang secara strata sosial itu agak rendah. Anggap misalnya Yasir bin Ansi itu kan dari Yaman, datang ke Quraisy merapat ke Bani Makhzum. Sementara pimpinan dari Makhzum adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham alias Abul Hakam alias Abu Jahal. Nah, siapa yang akan menghalangi Bani Makhzum untuk menghukum Yasir? Kemudian istrinya Salah, siapa? Sumayyah dan anaknya Ammar bin Yasir. Toh itu berada dalam ini mereka. Atau banyak budak-budak juga disiksa, ada Bilal bin Rabah dan lain-lain. Sementara Rasulullah dan para sahabat yang dari kabilah-kabilah yang kuat itu mereka masih bisa relatif aman dari siksaan fisik seperti ini. Tapi singkat kata, banyak di antara para sahabat yang memperoleh siksaan fisik. Nah, ini tantangan dakwahnya. Tantangan dakwah itu ada siksaan fisik. Alhamdulillah tidak menggoyahkan mereka. Walaupun sampai mati syahidah, tidak membuat mereka berpaling, murtad dari Islam. Justru makin hari dakwah makin ramai. Orang yang masuk Islam makin banyak. Nah, hal kedua yang juga terjadi adalah
tidak mempan disiksa, itu kita bisa kenal dengan istilah sekarang itu black campaign, kampanye hitam ya, seperti itu. Atau bisa dibilang ya bullying atau persekusi itu yang terjadi. Nah, kita ini kan makhluk sosial ya, kita bisa bayangkan kita butuh bercengkerama dengan orang, kita butuh berinteraksi, kita butuh makanan dan lain sebagainya. Tapi kita datang orang pergi, kita ngomong, kita bubar ya orang jangan didengarin itu. Jadi manusia tapi tidak dimanusiakan. Dikampanyekan hati-hati jangan dengarkan Muhammad sesat, hati-hati bisa memecah belah kesatuan, hati-hati terlalu banyak hati-hatinya. Nah itu berlangsung dan menimpa kaum muslimin dan para sahabat semuanya. Jadi kampanye hitam seperti ini berlangsung masif, tuduhan yang tidak beralasan, dan sebagian juga termakan terhadap fitnah-fitnah yang dilontarkan itu. Tapi toh Rasul dan para sahabat tidak bergeming. Nah yang ketiga adalah pemboikotan. Jadi tidak mempan dibunuh, tetap kuat, walaupun ada fase di mana mereka berhijrah ya ke Habasyah, difitnah, di propaganda hitam, itu juga tidak mempan, kemudian boikot. Dan boikot yang terjadi di kala itu lebih sadis daripada embargo yang kita kenal hari ini. Embargo ekonomi Amerika kepada Iran misalnya, embargo terhadap Korea Utara, itu belum seberapa dibanding pemboikotan yang dialami oleh kaum muslimin dan Bani Hashim ketika itu. Tidak boleh berbicara dengan mereka, tidak boleh berdagang dengan mereka. Nah sudah terlanjur akan ada akad nikah, itu harus dibatalkan dan lain-lain. Kita bisa bayangkan itu. Itu sudah makan dari mana? Berinteraksi dengan siapa? Kebutuhannya bagaimana? Dan lain sebagainya. Nah ini berlangsung 3 tahun lamanya pemboikotan. Nah pasca pemboikotan, karena Abu Thalib juga sudah uzur ketika itu, maka meninggallah. Dan disusul juga meninggalnya istri Rasulullah. Jadi ibarat dua sandaran ini tiba-tiba rubuh kedua-duanya, dan Allah israkan nabinya, Isra Mi'raj setelah itu nabinya. Setelah peristiwa Isra Mi'raj ada perubahan corak. Jadi setelah tafaul tam ini ya, berinteraksi dengan masyarakat secara keseluruhan, di fase-fase akhir tafaul itu kita memperhatikan ada satu corak dari aktivitas dakwah Nabi. Beliau makin intens melakukan yang namanya tolabun nusroh. Jadi sebagian ulama mencatat itu sampai 15 kabilah yang beliau datangi ke kediaman-kediaman mereka. Apalagi kalau sudah masuk musim haji, orang-orang kan datang ke Makkah, dan Rasulullah memanfaatkan itu dengan baik. Manakah perkemahan dari Bani Anu? Mana perkemahan dari Bani Anu? Ayo udah. Rasul datang seperti itu, dan menawarkan Islam. Masuk Islam, kemudian membela Islam, itu dilakukan terus-menerus, dan reaksinya kita sudah tahu bersama. Ada yang menolak, ada yang menerima dengan bersyarat, ada yang justru melempari Rasulullah sehingga beliau terluka, dan lain sebagainya. Perih hati beliau, tapi dakwah tidak beliau tinggalkan. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwa tolabun nusroh itu adalah satu hal yang intensif dilakukan. Nah, sampai akhirnya di tahun ke-11 itu masuk Islam pula 6 orang pemuda dari Yasrib, dari utusan Bani Aus dan Khazraj. Nah, 6 orang pemuda masuk Islam. Kemudian Rasul minta sahabatnya Mus'ab bin Umair untuk mengikuti mereka dan mengajari mereka Islam sekaligus berdakwah di sana. Dan tahun berikutnya itu mereka kembali lagi sudah dengan 13 orang. Jadi satu orang kan tidak bisa datang, sehingga 12 orang itu berbaiat kepada Rasulullah, dan ini yang kita kenal dengan istilah baiat Aqabah pertama. Nah, gitu. Nah, Rasul minta datang Mus'ab bin Umair mengajarkan agama. Di tahun berikutnya itu sudah datang lagi, dan Mus'ab melaporkan Madinah sudah kondusif, dan terjadi baiat Aqabah kedua, di mana 75 orang ya, ketika itu ada perempuan juga yang menyatakan keislaman kepada Rasul. Jadi kalau standar keberhasilan dakwah adalah jumlah, ya kita nanti akan bisa salah kesimpulan
Jadi kesimpulannya dakwah Mus'ab bin Umair lebih sukses dibanding dakwah Rasulullah. Karena toh Mus'ab bin Umair dalam tempo 1 tahun itu bisa mengkondusifkan Madinah menjadi nuktatul irtikasnya. Sementara Rasul 13 tahun di Makkah tidak sebanyak itu. Jadi benar atau salahnya dakwah itu tidak dilihat dari banyaknya jumlah, tapi pada muatan apa yang disampaikan atau yang dikandung itu sendiri. Dan alhasil di tahun ke-13 karena sudah kondusif, terjadi peristiwa hijrah yang luar biasa. Nah, hijrah beralih dari fase tafaul ma'al ummah, fase berinteraksi dengan masyarakat tadi, kepada fase istilahul hukmi atau tatbikul hukam, penerapan hukum, dan itu berlangsung di Madinah. Nah, barulah akhirnya Islam bisa diterapkan secara sempurna. Rasul di masa-masa awal itu menata dulu, mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor. Itu terjadi ada piagam Madinah untuk mengikat orang-orang Yahudi yang hidup juga di sekitar Madinah itu, karena setidaknya ada 3 Yahudi ya, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh yang hidup di sekitar Madinah. Itu Rasul ikat dengan perjanjian. Nah, di tahun kedua sampai tahun kelima itu banyak pertempuran. Musuh kita kan 3, Quraisy, kemudian Arab Badui, dan juga Yahudi ketika itu. Perang Badar kita menang, perang Uhud kita sempat menang, kemudian sempat terseok, kemudian ya bisa dibilang kurang jelas ujungnya akan seperti apa. Nah, dan di perang Ahzab itu ketiga-tiganya bersekutu. Awalnya cuma 1.000 Quraisy, kemudian menjadi 3.000. Nah, sekarang di perang Ahzab itu sudah 10.000 gabungan dari Quraisy, Arab Badui yang lain, dan juga Yahudi. Dan selepas dari itu bisa dikatakan adalah masa-masa ekspansi. Ya, berbalik sekarang, Islam yang lebih banyak melakukan inisiatif-inisiatif untuk futuhat. Nah, jadi dari sana bisa kita perhatikan bahwasanya memang tahapan dakwah Nabi itu kembali kepada 3 tadi. Taskif, pembinaan, tafaul ma'umah, berinteraksi dengan masyarakat, kemudian istilahul hukmi atau tatbikul hukam, penerapan hukum dan penerapan Islam di sini yang terjadi di Madinah. Coraknya sangat berbeda. Itu Sergio. Berarti kalau kita mengatakan metode dakwah Rasulullah hingga dalam tataran penerapan hukum ya Islam di seluruh elemen tadi yang akan kita tarik gitu kan di masa kini adalah sebenarnya apakah bisa metode ini gitu kan, kalau misalkan kita katakan dakwah sekarang itu apakah bisa mencontohkan Rasulullah ketika mau menerapkan Islam secara kafah di seluruh elemen kehidupan yang ada di masa kini, Ustaz. Kalau kita mengatakan bahwa apakah Islam yang ada di masa kini itu tidak bisa seperti yang dulu ketika Islam itu diterapkan di seluruh elemen masyarakat itu, Ustaz. Karena kita tahu bahwa Islam sekarang lagi sedang ada problem yang sangat besar ya, ketika masyarakat sebagian besar tidak memahami Islam, budayanya juga tidak bernuansakan Islam, ataupun ada orang-orang yang sedang memecah belah Islam itu sendiri, terjadi perbedaan besar. Mungkin bisa dijelaskan akan korelasinya itu terkait dengan metode dakwah yang membuat Rasul itu membuat perubahan besar di Mekah dan di Madinah dan di Jazirah Arab. Ya, baik, justru di sana sebenarnya letak persoalannya di sana. Kita yakin tidak, kita percaya tidak bahwa apa yang telah terjadi dahulu yang sudah pernah success story seperti ini, apakah memungkinkan untuk dilakukan kembali, ulangi kembali. Nah, kita nggak perlu meraba-raba mencari jalannya, sudah ada jalannya, tinggal ditempuh, tinggal dijalani. Masalahnya mau atau tidak kan gitu. Nah, lagi di sini butuh kejelian untuk melihat bagaimana. Jadi karakteristik dakwah dan metode perubahan itu antara lain Rasul melakukan dakwah yang lama dia tanpa kekerasan.
Kita perhatikan di fase Makkah ketika daulah belum ada, itu Rasul tidak melakukan tindakan fisik atau kekerasan. Nah hari ini harusnya juga sama. Ketika daulah yang representatif itu belum ada, maka seyogyanya dakwah juga berlaku lama dia tanpa kekerasan. Apa yang Rasul katakan kepada keluarga Yasir? Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya balasan bagi kalian adalah surga. Dan dijawab oleh Sumayyah, ya betul Rasulullah, saya cium baunya, kata Sumayyah. Bukan mereka nggak mau, bukan juga nggak mampu. Rasul juga ternyata tidak mengorganisir tentara ketika itu, juga bisa berperang, mereka bisa menggunakan pedang. Atau misalnya, ya kenapa sih tidak mencari pulau saja, menetap di sana, pinak di sana, ya terapkan Islam. Yo di Arab itu, di masa itu, gurun itu luas. Kenapa Rasul tidak menyingkir aja sedikit? Ngapain di Makkah? Menyingkir aja sedikit, bikin komunitas di sana, terapkan Islam di sana. Tetapi tidak demikian dikehendaki. Tidak demikian dikehendaki. Ada interaksi yang berkesinambungan, karena dakwah itu hakikatnya adalah cinta. Wujud kecintaan adalah supaya orang juga tertunjuki sebagaimana apa yang telah kita dapati. Nah itu dia substansinya. Jadi lama dia. Kemudian bersifat sia-sia, politis. Sifatnya politis. Bagaimana Rasul melakukan Qasful Qutat, membongkar makar yang terjadi antara elit Quraisy sehingga bisa dipahami oleh khalayak ramai. Ada kifahus siasi di sana. Itu Rasul lakukan secara intens. Nah, dakwah juga bersifat inqilabiyah, keseluruhan. Kita bisa petik ya kronik ketika dialog antara Utbah bin Rabi'ah, nasabnya bertemu dengan Nabi pada jalur Abdi Manaf. Nah, Rasul keturunan dari Hashim, sementara Utbah bin Rabi'ah adalah keturunan dari Abdi Syam. Nah, dia pemuka di antara Bani Abdi Syam itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Utbah bin Rabi'ah? Ini tawaran yang sangat menggiurkan sebenarnya. Wahai Muhammad, sebenarnya mana yang lebih baik, kau ataupun Abdul Muthalib? Utbah tahu bagaimana Abdul Muthalib ketika masih hidup, karena dia tokoh senior saat itu. Mana lebih baik, engkau atau Abdul Muthalib? Ini bukan pertanyaan sulit yang Rasul jadi gamang untuk menjawab, bukan. Tapi ini pertanyaan retoris, karena memang Utbah juga seorang cendekiawan. Katakan Abdul Muthalib lebih baik. Abdul Muthalib tidak menyembah apa yang kami sembah. Tapi kalau kau katakan kau lebih baik, ayo kita bicara. Mana kau mau Muhammad? Kalau kau ingin harta, kami akan kumpulkan harta kami sehingga hartamu paling banyak. Kalau kau ingin wanita, ya sebut saja 10, nggak masalah. Kami akan pilihkan. Kalau kau ingin menjadi pemimpin, nah kami akan angkat kau menjadi pemimpin kami. Tapi tolong itu hentikan untuk memuja Tuhan kami. Andai dakwah itu bersifat parsial, bersifat islahiyah, Rasulullah saya akan ambil dengan menjadi pemimpin di tahun pertama, akhlak dulu. Tahun kedua baru jangan curang. Tahun ketiga jangan mabuk-mabukan. Tahun keempat jangan bunuh anak perempuan. Nah puncaknya nanti baru tauhid. Setelah mereka tidak merasa berat. Tapi kan nggak Rasul ambil itu. Jangan mengambil. Datang ke Darun Nadwah pun Rasul nggak mau. Darun Nadwah itu tempat musyawarah, tempat kumpul-kumpulnya para pemuka Quraisy. Itu rumahnya Qusay itu, kakek kelima dari Rasulullah dulunya. Nah, di sana semua ini diputuskan. Rasul nggak mau mendekat di sana. Rasul membuat satu hal yang berbaru. Nah ini sifatnya inqilabiyah. Dan itu yang kita lihat terjadi di Madinah. Nah, itu terjadi di Madinah, perubahan yang sifatnya total. Jadi menurut hemat saya, problematika hari ini yang kita dapati di Indonesia ataupun di dunia memang harus dikembalikan kepada contoh Rasulullah, dan satunya adalah tahapan-tahapan dakwah, metode-metode perubahan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita tiru. Nah, niscaya akan berhasil. Daripada kita mengarang-arang dengan cara-cara baru, kayaknya akan berhasil kalau dengan cara ini, dengan jalan ini. Itu belum tentu. Oke, terkait kalau Ustadz Andri tadi mengatakan bahwa Rasulullah itu
sampai ditawari dunia gitu kan ya. Mau pemimpin dia diberikan, mau terkait dengan wanita juga diberikan, harta juga diberikan. Tapi Rasulullah tidak menghentikan dakwahnya untuk melakukan perubahan itu hingga pada saat Islam itu diterapkan di seluruh elemen. Yang mau saya tanyakan terakhir ini Ustaz, apakah perubahan seperti apa yang diinginkan Rasulullah ketika Islam itu betul-betul bisa dijadikan sebuah konsep kehidupan menyeluruh? Kalau kita mengatakan bahwa metode dakwah itu adalah dakwah pembinaan individu dan juga interaksi tafa'al ummah kepada umat dan juga penerapan Islam secara menyeluruh kafah hingga ketatanegaraan, kalau kita katakan siasah politik gitu ya. Kenapa kok perubahan itu perlu dilakukan Ustaz, dan apa efeknya nanti? Kalau kita katakan berkaca kepada saat ini ya, kita katakan mungkin individu bisa berislam dengan tenang lah hari ini. Masyarakat mungkin sebagian juga bisa lah. Tapi dalam tataran siasah politik, apalagi negara Islam ini, apakah warnanya juga tidak mewarnai atau seperti apa Ustaz? Dan perubahan apa yang diinginkan oleh Nabi itu yang bisa kita contoh nantinya? Ya, baik. Tadi sudah saya katakan bahwa yang diinginkan Rasul adalah perubahan yang sifatnya inkilabiyah, totalitas, holistik, bukan sepotong-sepotong, bukan separuh-separuh. Itu yang Rasul keinginkan, sehingga tawaran-tawaran pragmatis semacam tadi beliau tidak ambil. Nah, ini dia. Berbeda halnya kan ketika tolabun nusroh itu kan jelas, pesannya jelas ya. Apakah kalian bersedia masuk Islam? Apakah kalian bersedia untuk membela dakwah ini, menerima Islam ini secara totalitas? Dan itu secara gamblang dipahami oleh kabilah-kabilah yang diajak bicara oleh Rasulullah. Ini terlihat juga dalam cuplikan pembicaraan sebelum Baiat Aqabah kedua ya. Ini sama halnya kita merelakan terbunuhnya para tetua, merelakan terbunuhnya anak dan istri kita, diambilnya harta-harta kita. Apa kalian serius? Kan gitu, kata salah seorang sahabat dari Ansor. Mereka tahu konsekuensi untuk menerima dakwah Rasul, tapi mereka menerima. Makanya kan salah satu pahala yang sangat besar dan ihtiram dari Allah kepada ahlu nusroh dengan bergetarnya aras Allah ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal. Sa'ad bin Mu'az adalah pemuka dari kaum Ansor ketika itu. Ya, beliau yang menjadi ahlu nusroh. Jadi saya pikir ini seperti bulan purnama di malam hari ya, terang benderang, jelas, bukan satu hal yang samar-samar. Tinggal apakah ada keinginan untuk bisa melaksanakan, meneladani, meniru, dan niscaya ini juga akan bisa terwujud karena sudah sunatullah dan sudah janji dari Allah. Ya sebenarnya kalau kita berbicara banyak alternatif untuk bisa meraih penerapan Islam secara kafah itu. Ada setidaknya beberapa ya. Mungkin waktu yang terbatas kita nggak bisa bahas semuanya. Ada cara seperti people power, ada cara seperti kudeta. Nah, apakah dengan kudeta bisa Islam berkuasa? Ya kita katakan bisa, tapi itu tidak syar'i, itu tidak sesuai dengan metode Nabi. Apakah dengan people power bisa? Kita katakan bisa. Hari ini kita sekian orang, 20 tahun lagi semua beranak pinak, kepung istana, paling terbunuh 1.000 orang, kan masih ada sejutaan lagi. Nah, kemudian ya sampai akhirnya bisa diambil alih, tapi itu enggak sesuai dengan syariat gitu. Itu tidak sahih perubahannya. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah tolabun nusroh. Nah, ini yang sepertinya agak enggan untuk diambil oleh harokah-harokah Islam. Jadi tolabun nusroh itu. Nah, apa iya, apa bisa? Ya bukti kan pernah dan bisa terbukti. Mungkin dikasih begitu, Mas Ragil. Oke, berarti sudah jelas ya terkait dengan sirah Nabi ini, maka terkait dengan kesempurnaan Nabi sendiri, pribadi Nabi dan juga kesempurnaan Islam ini harusnya kita ambil mulai daripada sisi apapun, terutama terkait dengan dakwah dan juga metode perubahan, hingga pada saat dakwah itu bisa dikatakan Islam bisa diterapkan di seluruh elemen kehidupan itu yang terjadi ketika Rasulullah di Madinah.
Nah, mungkin terakhir Ustaz closing statement untuk sirah kajian kita, metode perubahan Islam dari sirah nabawiyah. Terakhir saya ingin mengimbau kepada para pendengar dimanapun berada, mari kita mencintai Rasul secara utuh. Mencintai beliau akan membawa kita kepada rasa ingin tahu tentang siapa beliau, jalan hidup beliau, sunnah-sunnah beliau, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kita percaya betul bahwa nanti orang-orang beriman akan berjumpa dengan Rasulullah, dan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita sampaikan manakala kita punya kesempatan baik bertemu dengan Rasulullah itu. Ambillah jalan ini, pelajari sirah nabawiyah, termasuk dari segi politik. Dengan begitu, mudah-mudahan nanti Allah ridho pada kita dan Rasul pun akan mengakui kita sebagai umatnya. Jangan kita tergelincir, terperdaya dengan jalan-jalan lain, yaitu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Justru kita bisa berkontribusi untuk memperlambat Islam ini untuk tegak kembali. Itu pesan singkat saya. Semoga ada manfaatnya. Oke, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, dan saya ucapkan terima kasih untuk Ustaz Andri terkait dengan pencerahan bagaimana kajian sirah nabawiyah ini tidak hanya dipelajari untuk hal fikih saja, tidak dipelajari untuk hal-hal yang terkait dengan masalah usul fikih saja, tapi juga dalam masalah siasah, perpolitikan, dan juga metode dakwah, yang mana dakwah ini harusnya tidak berhenti untuk mendakwahi individu dan juga masyarakat saja, tapi bagaimana Islam ini dijadikan sebuah konsesi di seluruh elemen kehidupan, seperti yang contohkan Rasul di saat di Mekah dan juga di Madinah, hingga seluruhnya metodenya juga tidak menyalahi aturan, tidak dengan cara yang kekerasan, tidak cara seperti kudeta dan lain sebagainya, tapi dengan cara ahsan bin hukmah yang diinginkan Rasul, hingga Islam itu diterapkan di seluruh elemen kehidupan. Mungkin itu terakhir dari saya, dari pemirsa At-Tafsir Channel. Saya ucapkan terima kasih, dan juga untuk Ustadz Ande, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kita kali ini di ruang virtual dalam kajian sirah, metode perubahan Islam dari sirah nabawiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai host Rakil Fanisti Aji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali dalam kajian tematik, kajian sirah yang diadakan oleh At-Tafsir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.